Kenapa saya diajak ke sini? Kenapa saya tidak boleh ikut berperang? Kasihan, orang-orang baik banyak yang keteteran dalam peperangan. Kemudian salah satu dari para santri itu menjawab, "Wahai Raden, mohon maaf, kami hanya diutus melarang Raden untuk ikut berperang. Kami hanya diutus untuk menyampaikan pesan ini kepada Raden. Sebenarnya Raden sudah diberikan gelar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia dan mendukung channel kami. Semoga dengan adanya channel ini akan menjadikan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi, kesatuan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dalam perlindungan Sang Maha Pencipta dimanapun kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang menarik untuk sahabat-sahabat semua, yaitu kisah akhir perjalanan Riyadhah anak batin yang ditempuh selama berpuluh-puluh tahun. Kehidupan beliau tidak seindah seperti apa yang kita bayangkan saat ini. Lahir dan batinnya penuh dengan cobaan, hinaan, bahkan ujian. Sehingga dalam akhir perjalanannya, beliau mendapatkan nama atau gelar yang beliau sendiri tidak mengerti apa maksud dari gelar tersebut. Mungkin sahabat-sahabat bertanya, gelar apa yang diberikan kepada beliau anak batin? Lalu kemudian, siapakah yang memberikan gelar tersebut? Jadi jangan kemana-mana, saksikan videonya sampai selesai. Pada suatu malam, ketika beliau sedang riyadhah atau berzikir di suatu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih tepatnya di majelis, pada saat itu, beliau anak batin melihat suatu peperangan yang luar biasa. Bukan tawuran, tapi perang. Dan beliau tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga beliau berniat untuk membantu dan ikut masuk dalam peperangan tersebut. Pada saat beliau mau masuk dalam peperangan tersebut, tiba-tiba beliau dihadang oleh serombongan santri, di mana salah seorang santri berkata kepada beliau anak batin, "Wahai Raden, Raden mohon untuk tidak ikut berperang. Raden silahkan ke sana. Raden sudah ditunggu di sana," kata salah seorang santri sambil menunjukkan ke salah satu tempat. Beliau anak batin tidak mengerti dengan sebutan Raden. Beliau tidak tahu apa itu Raden. Bingung, Raden dari mana, kata beliau anak batin kepada para santri tersebut. Singkat cerita, akhirnya beliau anak batin dipersilahkan untuk bertawasul atau berzikir di tempat yang ditunjukkan oleh para santri tersebut. Kemudian anak batin bertanya kepada para santri tersebut, "Makom siapakah ini?" Kemudian salah seorang santri menjawab, "Ini adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati." Singkat cerita, setelah beliau anak batin mengakhiri tawasulnya dengan para santri yang juga ikut bertawasul, tepatnya di belakang beliau anak batin. Dan setelah itu, beliau bertanya kepada para santri tersebut, "Kenapa saya diajak ke sini? Kenapa saya tidak boleh ikut berperang?" Kasihan, orang-orang baik banyak yang keteteran dalam peperangan. Kemudian salah satu dari para santri itu menjawab, "Wahai Raden, mohon maaf, kami hanya diutus melarang Raden untuk ikut berperang.
Kami hanya diutus untuk menyampaikan pesan ini kepada Raden. Sebenarnya Raden sudah diberikan gelar, karena gelar Raden adalah Garuda Paksi. Dan beliau anak batin bingung, karena tidak tahu apa itu Garuda Paksi. Anak batin menjawab, ya iya saja kepada para santri tersebut. Akhirnya dari semua perjalanan beliau, anak batin ditutup, sampai pada akhirnya beliau mendapatkan gelar, yaitu Garuda Paksi. Jadi gelar yang sebenarnya beliau itu bukan Satrio Piningit atau Bocah Angon, tetapi Garuda Paksi. Dari cerita tersebut, anak batin mengatakan kepada kami, pada saat beliau sedang riyadhah, pada saat itu beliau ditarik, ruh atau sukmanya ditarik. Dia bilang mimpi, tapi bukan mimpi. Dibilang tidak mimpi karena jasad beliau tidak ikut. Dan beliau anak batin tetap memegang tasbihnya sampai selesai. Beliau juga menyampaikan kepada kami dengan tidak mengurangi rasa hormat beliau anak batin kepada salah satu padepokan atau pihak manapun yang merasa dirugikan dengan nama atau gelar tersebut, karena cerita ini hanya sebatas pengalaman atau perjalanan beliau anak batin, tidak mengklaim atau meniru dari cerita atau perjalanan siapapun, karena cerita ini asli dari perjalanan beliau anak batin. Bahkan gelar anak batin sebenarnya adalah Garuda Paksi. Nah, itulah akhir cerita perjalanan beliau, perjalanan riyadhah beliau anak batin selama puluhan tahun, dididik dan dilatih langsung secara lahir dan batin untuk mendapatkan gelar, yaitu Garuda Paksi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dengan mendukung channel ini, membagikan video ini berarti sahabat berperan membantu langkah awal perjuangan anak batin. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.